Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 51. Marah. Wajah Susi memucat seketika ketika melihat kemarahan Mita. Ia tidak menyangka wanita bertubuh langsing itu memiliki tenaga yang kuat. Maaf, saya khilaf. Maaf, saya terlalu emosi. Khilaf kau bilang? Mita kembali menampar wajah Susi dengan keras. Ditariknya rambut wanita itu dengan keras hingga terdengar suara hentakan dari kulit kepala Susi. Tolong lepaskan, Mbak. Saya tahu saya salah. Susi sangat kesakitan. Bisa saja ia melawan Mita, namun Susi tidak berani. Menghadapan kamar Hana ada beberapa orang pengawal yang menjaga. Ia tidak mengerti. Mapol pribadi itu membiarkan dirinya untuk masuk. Dengan bersusah payah Susi menahan dirinya. Ia hanya bisa pasrah dan menerima serangan yang dilakukan oleh mama mertua Hana kepadanya. Ia harus bisa menahan dirinya agar hubungannya dengan Hana tidak semakin menjauh. Saat ini dirinya sangat membutuhkan bantuan dari anak tirinya. Seenak-enaknya kau minta maaf setelah kau menampar menantuku. Mita kembali mendaratkan tangannya di wajah Susi. Hana menang mama mertuanya dengan mata yang melotot dan mulut terbuka. Mama mertuanya ternyata begitu sangat hebat dan berani. Saya tahu, saya salah, Bu. Saya minta maaf. Wajah Susi begitu amat merah karena tamparan diberikan Mita. Kini ia sudah tidak lagi berkata dengan keras dan bernada tinggi. Hana seakan tidak percaya ketika melihat mama mertuanya yang belanya seperti ini. Ia merasa bangga dan senang. Sekali lagi kau mukul menantuku, aku patahkan tangan kau. Mita berkata dengan kasar dan melepaskan Susi setelah puas menampar wajahnya berkali-kali. Dengan sengaja ia langsung hajar wanita itu tanpa memanggil teman pribadi yang saat ini berjaga di luar. Susi hanya diam dan mengusap wajahnya. Maafkan Mama, Nak. Mama tadi khilaf, ucapnya memandang Hana. Air matanya menetes ketika merasakan sakit di kedua belah pipinya. Berinya juga berdarah karena Mita menamparnya dengan keras. Rasa malu hanya ini yang dirasakannya saat ini. Bila tujuan Mama datang ke sini untuk mengunjungiku, maka sopanlah, Hana berkata dengan gaya sombongnya. Dirinya tidak takut untuk bersikap seperti ini, karena ia tahu seperti apa sikap Davin yang menjaga harga dirinya di depan orang lain. Susi mengusap air matanya dan merapikan rambutnya yang sudah berantakan karena ditarik oleh Mita. Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama. Susi mengusap-usap pipi Hana yang tadi tamparnya dan kini mengenal jejak telapak tangan dan berwarna merah. Hana hanya diam tanpa menjawab. Jadi ini beneran jatuh. Susi mulai melunak. Sejak tadi Hana menjelaskan, tapi kau tidak percaya. Sekarang kau tanya lagi. Mita yang kasar menjawab pertanyaan Susi. Susi menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan wanita tersebut. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika melihat pintu kamar Hana yang terbuka. Takut dan cemas seperti ini yang dirasakannya ketika melihat Surya bersama Davin masuk ke dalam kamarnya. Davin sudah mendapatkan informasi bahwa Susi datang ke rumah sakit dan mengunjungi istrinya. Dadanya terasa panas ketika menahan amarah yang seakan siap meledak kapan saja. Ia mengepalkan tangannya ketika rasa emosi itu begitu sangat sulit dikendalikannya. Nak Davin sudah datang, Susi berkata dengan terbata-bata. Dengan cepat ia beranjak dari duduknya dan berdiri di samping tempat tidur Hana. Davin memandangnya tanpa menjawab. Ia masih mengontrol emosinya saat ini. Setelah bercerita dengan sahabatnya meminta untuk bersabar menghadapi Susi. Davin duduk di tepi tempat tidur. Dilihatnya wajah istrinya. Apa kau menampar istriku? Davin memandang pipi istrinya yang merah dan menempel jejak tangan.
Susi begitu sangat takut ketika melihat Davin. "Jawab," Davin mengeraskan suaranya. Ia begitu sangat marah ketika melihat wanita itu menampar istrinya. Rasa sakit di wajahnya masih belum hilang, bahkan pipinya masih terasa panas dan juga perih karena tamparan dari mama mertua Hana. Susi seakan tidak sanggup lagi untuk menambah tamparan di wajahnya. "Mama minta maaf, tadi mama khilaf," ucapnya dengan meneteskan air matanya. Davin mengusap pipi istrinya yang menangis. Susi diam memandang Hana. Sejak tadi anak tirinya tidak ada menangis. Namun kenapa ketika Davin pulang, ia malah menangis seperti ini? Davin beranjak dari duduknya. Ia memandang wanita saat ini sudah berdiri dengan gemetar. "Khilaf kau bilang, kau menampak istriku dan kau bilang khilaf?" Davin berkata tanpa ada rasa hormat pada wanita tersebut. Setelah mengetahui wanita itu bukanlah mama mertuanya dan mengetahui kebusukan wanita itu, membuatnya tidak lagi menghormati wanita itu. "Maafkan mama nak, mama benar-benar khilaf," ucapnya dengan menangis. Ia seperti sedang masuk ke dalam sangkar singa. Susi tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Padahal sebelumnya ia bercadar untuk berkeras di sini. "Seenak-enaknya kau menampar istriku," Davin melayangkan tangannya dengan keras dan menampar wajah wanita tersebut hingga wanita itu tersungkur dan terjatuh. Sejak tadi ia menahan emosinya. Melihat Hana yang ditampar Susi membuat Davin melampiaskan rasa emosinya tersebut. Susi menangis memegang pipinya yang terasa begitu amat sakit. Kepalanya pusing ketika Davin memukulnya dengan keras seperti ini. Pukulan yang kali ini dapatkannya terasa 3 kali lebih keras daripada pukulan yang tadi diterimanya. Susi menangis menutup mulutnya yang berdarah dan telinga terasa sakit dan berdengung. "Davin, sudah," ucap Surya. Pria itu baru melarang putranya setelah Davin menghajar wanita tersebut. Sejak tadi ia hanya diam dan menjadi penonton. Bahkan hati kecilnya menyuruh putranya memukul wanita itu. "Keluar dari sini sekarang juga." Surya memandang Susi dan mengusirnya. Ia tidak ingin putranya kehilangan kesabaran. Melihat wanita itu bisa pingsan bila Davin kembali memukulnya. Susi berdiri dari memegang kepalanya yang terasa pusing. "Hana, maafkan mama," ucapnya dengan memegang kaki Hana. Davin memandang wanita itu dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan. "Nak, mama tahu mama salah. Maafkan mama." Susi kembali mohon maaf kepada Hana. "Aku saat ini sedang sakit, Ma, dan mama datang ke sini hanya untuk membuat kepalaku jadi pusing." Hana mana wanita itu dengan menangis. Akhirnya ia bisa ikut berakting seperti mama tirinya. Melihat Susi yang mendapatkan pukulan dari mama mertua serta suaminya, tidak mudah Hana kasihan. Apa yang dirasakan oleh wanita itu belum seberapa dibandingkan apa yang dia rasakan. "Iya nak, mama tahu masalah nak. Mama minta maaf ya nak. Sebaiknya mama pulang. Aku sudah tidak ingin berbicara lagi dengan mama." Hana menjawab permintaan maaf wanita itu sama sekali. "Mama nggak ada uang. Tadi kesini mama cuma punya ongkos saja. Apa kamu punya uang untuk ongkos taksi mama?" Susi berbisik di telinga Hana. Hana menggelengkan kepalanya. "Aku mana ada uang, Ma. Aku aja datang ke sini nggak bawa apa-apa. Tangan aku juga seperti ini, nggak bisa pegang apa-apa," jelas Hana. "Jadi bagaimana pulang nak? Kamu benar-benar nggak ada uang. Ya kan untuk ongkos, untuk makan juga nggak ada. Kakak kamu nggak pulang-pulang, dan juga nggak ada ngasih kabar, dan juga nggak ada kirimin mama uang sejak dia pergi. Susi sudah tidak punya uang sama sekali. Bahkan untuk makan juga tidak ada. Belana sudah seakan tidak mengingatnya lagi." "Ya aku nggak tahulah, mau pulang jalan kaki saja," Hana berkata dengan santainya. Ia memang tidak memiliki uang untuk diberikan kepada mama tirinya. "Nak, jangan kejam gini dong nak. Mama datang ke sini kan untuk jenguk kamu." "Jenguk aku atau cari uang?" Susi diam dan menelan air ludahnya.
Hati aku terlalu sakit Mama buat. Jadi sekarang aku sudah tidak ingin lagi lihat Mama. Pergilah, Hana mengusir. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.